Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Zakiatur Rahmah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke, langsung aja. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan teknologi zaman now di Indonesia. Gimana sih perkembangan teknologi di Indonesia ini? Nah, yang pertama, teknologi itu ternyata sudah digunakan sejak nenek moyang kita dahulu untuk menyampaikan informasi dengan yang menggunakan salah satu alat, yaitu kentongan yang terbuat dari sebuah bambu dan juga pemukulnya dari kayu untuk menyampaikan informasi seperti memperingatkan waktu ataupun memperingatkan bahaya dan juga lain-lain. Nah, walaupun hanya sebuah alat dari bambu, tetapi bisa digunakan untuk menyampaikan informasi walaupun tidak bisa dalam jangka jauh karena tidak secanggih sekarang menggunakan handphone. Nah, seiring berjalannya waktu di tahun 80-90-an, mulailah muncul komputer. Dan tetapi di tahun 80-90-an juga itu komputer belum bisa ditemukan di mana-mana karena hanya beberapa kalangan tertentu yang mempunyai komputer seperti orang-orang tertentu dan juga organisasi-organisasi. Dan semakin berjalannya waktu, semakin maju, semakin pesatnya perkembangan teknologi, mulailah para pekerjaan-pekerjaan itu menggunakan mesin dan juga para pengusaha sudah menggunakan komputer dan handphone untuk pekerjaan itu. Nah, perkembangan teknologi juga berjalan pesat seperti sekarang karena meratanya penggunaan teknologi di kalangan masyarakat, karena merata seperti itu. Dan di samping itu juga ada beberapa kelebihan dan kelemahannya nih teman-teman. Nah, yang pertama di sini saya akan menyampaikan beberapa kelebihan terlebih dahulu, yaitu yang pertama mudahnya mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Biasanya dahulu itu kita hanya mendapatkan informasi dari majalah, koran, ataupun buku gitu. Tetapi di zaman sekarang ini kita sudah bisa mendapatkan informasi dengan hanya menggunakan handphone saja, guys. Karena sekarang handphone sudah tidak mengenal umur ataupun itu, karena sudah bisa banyak penggunanya dari kalangan anak muda, anak kecil ataupun anak orang tua. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa mempersingkat waktu dalam melakukan pekerjaan nih teman-teman. Biasanya yang kita suka lama melakukan pekerjaan karena kurangnya bahan informasi pekerjaan itu ataupun kurangnya bahan pekerjaan kita yang kita cari itu, kita bisa lama mengerjakannya. Karena adanya handphone dan internet, jadi lebih mudah karena kita bisa mencari di internet. Nah, selanjutnya kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh bersama teman kita ataupun kerabat kita yang jauh-jauh nih, yang biasanya dulu tuh susah buat berkomunikasi dengan teman-teman kita yang jauh ataupun kerabat kita yang jauh. Dengan adanya handphone sekarang kita sudah bisa menghubungi kerabat kita yang jauh dengan bertelepon ataupun video call gitu. Nah, yang selanjutnya ada kita bisa mudah untuk melakukan promosi produk. Nah, ini khususnya buat para pengusaha nih. Biasanya mereka menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk mereka karena sudah banyak yang menggunakan handphone. Jadi lebih mudah untuk mempromosikan produk-produk mereka. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa mendapatkan informasi yang terjadi entah di masa lampau ataupun masa kini. Karena biasanya dulu itu kita mendapatkan informasi hanya dengan
lewat koran yang mungkin tiba-tiba bisa koran itu hilang ataupun itu. Tetapi berbeda dengan zaman sekarang, karena dengan adanya handphone kita bisa mendapatkan informasi. Misalkan kita ketinggalan informasi tentang seperti yang masih hangat-hangat sekarang, yaitu tabrakan beruntun di daerah Balikpapan. Mungkin ada yang beberapa orang yang belum tahu, karena adanya handphone mereka bisa mencari informasi lewat internet. Jadi walaupun informasi itu sudah berlalu, kita bisa mencarinya di internet. Dan kita juga bisa mudah juga nih, apa sih yang kepo nih biasanya, yang ada informasi apa nih terbaru yang sekarang nih, biasanya gitu. Nah, itu merupakan beberapa kelebihan dari perkembangan teknologi zaman now. Oke, selanjutnya kelemahan dari perkembangan teknologi zaman now nih apa aja? Yang pertama itu karena terlalu mudahnya kita mendapatkan informasi, dan juga kita suka lupa waktu. Nah, ini biasanya orang-orang yang mungkin bisa dibilang malas, yang hanya bisa memegang waktu sepanjang waktunya, yang hanya bisa memegang HP sepanjang waktunya, jadi bisa lupa waktu gitu. Jadi kita itu harus pintar-pintar ya teman-teman mengatur waktu. Nah, yang kedua itu berkurangnya kita waktu untuk berkumpul. Biasanya ketika berkumpul itu kita suka fokus pada handphone. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang introvert atau tidak suka keramaian nih. Biasanya mereka tidak tertarik dengan berkumpul ataupun keramaian. Biasanya mereka lebih fokus kepada handphone ketika berkumpul. Nah, sebenarnya memang itu tidak baik, tapi karena itu hanya orang tertentu saja. Tetapi kita harus bisa mengusahakan untuk fokus kepada mungkin ketika kita berkumpul bersama keluarga, kita harus fokus kepada keluarga terlebih dahulu, karena bermain handphone bisa dilanjut setelahnya. Nah, yang selanjutnya itu rentan terjadinya penipuan. Nah, ini nih, karena biasanya penipuan itu bisa dilakukan sangat mudah, seperti lewat telepon, SMS, aplikasi, ataupun link-link yang tidak jelas mungkin. Nah, mungkin kalau kita tidak bisa memilah-milih bagaimana sih ini itu benar atau tidak, ini penipuan atau tidak. Misalkan suka ada informasi nih kayak selamat kamu mendapatkan undian ini gitu. Kalau misalkan kita misalkan kita gegabah, itu bahaya banget nih buat kita. Jadi kita itu harus pintar-pintar menggunakan handphone, makanya teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada banyaknya tersebar berita hoax. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang suka membuat informasi yang tidak benar, tidak valid. Nah, dan tidak lupa juga kita sebagai penggunanya yang membaca berita-beritanya, kita juga harus pintar memilih-milih mana sih informasi yang valid dan tidak valid. Kita itu harus pintar-pintar memilih informasi mana yang sudah benar ataupun tidak, dan kita juga jangan langsung percaya dengan sebuah berita. Nah, itu ya. Nah, itu merupakan beberapa kelemahan dari perkembangan teknologi zaman now nih teman-teman. Nah, ini sedikit pesan aja. Kita itu harus, yang pertama, kita harus pintar-pintar dalam menggunakan handphone nih. Pintar-pintar mengatur waktu, memilah-milih informasi. Nah, karena walaupun memang banyak dampak positifnya, tapi samping itu juga ternyata ada beberapa dampak kelemahan. Kita harus menyikapinya dengan baik. Nah, kita juga harus lebih banyak memberi kesadaran diri kita itu harus dipertingkatkan. Kita itu lebih harus bisa menggunakan handphone menggunakan untuk hal-hal yang baik nih, jangan hanya hal-hal yang buruk gitu. Pokoknya kita harus bisa
menggunakan handphone dengan baik. Kalau bisa kita yang membuat handphone ini bisa digunakan orang-orang untuk berbuat kebaikan ataupun yang bermanfaat. Misalkan seperti kita memberikan informasi, biarkan nanti mereka pengguna handphone untuk membaca informasi gitu. Kita kalau kita bisa membuat konten untuk menarik perhatian para pengguna handphone untuk melakukan hal-hal positif, karena kita membuat konten yang hal positif juga. Nah, itu aja teman-teman, sedikit pembahasan tentang perkembangan teknologi zaman now dari saya. Nah, itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.